Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Sylvia Mahadewi, mahasiswa PPG Prajabatan Angkatan 3 Universitas Pendidikan Ganesha, Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kampanye praktik baik untuk memenuhi tagihan ujian akhir semester pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan di Indonesia. Ketika melaksanakan praktik pengalaman lapangan di SD Negeri 4 Kaliuntu, saya mendapatkan kesempatan untuk menerapkan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD di kelas 4. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada ZPD, yaitu scaffolding merupakan suatu teknik pembelajaran dengan pemberian bantuan kepada peserta didik di awal pembelajaran. Kemudian, perlahan-lahan mengurangi bantuan tersebut hingga mampu memunculkan kemandirian dalam proses pembelajaran siswa. Scaffolding sendiri memiliki arti sebagai teknik mengajar dengan menyesuaikan tingkat dukungan guru agar sesuai dengan potensi kognitif peserta didik. Peserta didik mengalami kesulitan atau ketertinggalan dalam menguasai materi akan mendapatkan bimbingan belajar yang lebih dari peserta didik yang lainnya. Scaffolding merupakan salah satu konsep dari Zona of Proximal Development atau ZPD oleh Vygotsky yang memiliki arti sebagai serangkai tugas yang sulit dikuasai anak secara sendirian namun dapat dipelajari melalui bantuan orang lain yang lebih mampu, seperti guru atau kerjasama dengan teman sejawat. Scaffolding ini diberikan ketika peserta didik melakukan diskusi bersama teman sekelompoknya untuk menyelesaikan lembar kerja peserta didik. Guru berkeliling memberikan bimbingan kepada siswa yang membutuhkan dan mengarahkan siswa saling membantu satu sama lain. Penerapan scaffolding ini dilakukan saat pembelajaran matematika di kelas 4 SD Negeri 4 Kaliuntu dengan materi satuan baku dan satuan tidak baku. Adapun aktivitas yang telah dilakukan dalam pemberian scaffolding yaitu yang pertama, penyampaian awal materi, yang kedua melakukan pengelompokan, yang ketiga pemberian tugas, yang keempat memberikan bimbingan, dan yang terakhir melaksanakan evaluasi. Hasil yang dicapai setelah menerapkan scaffolding di kelas 4 ini yaitu yang pertama, peserta didik terlihat aktif selama kegiatan pembelajaran, yang kedua menciptakan lingkungan belajar yang suportif dan menerima peserta didik, dan yang ketiga peserta didik mengalami kemajuan dalam menyelesaikan soal yang diberikan oleh guru. Penerapan scaffolding ini juga memberikan manfaat bagi peserta didik agar lebih berani dalam menyampaikan hasil diskusi sehingga pembelajaran menjadi lebih berpusat kepada peserta didik. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding ini dapat mengurangi kesulitan belajar siswa dalam memahami pembelajaran, khususnya pelajaran matematika. Melalui penerapan scaffolding, peserta didik dapat mengembangkan kemajuannya hingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Semoga penerapan scaffolding pada pembelajaran dapat mengurangi siswa yang mengalami kesulitan atau ketertinggalan dalam memahami suatu materi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.